Perkenalkan, saya Lina Hinda Lestari, NIM akhir 091 dari kelas 3C, jurusan Psikologi Islam. Nah, di sini saya membawakan sebuah kasus, yaitu kasus Jakarta International School yang terjadi pada tahun 2014. Nah, kasus ini cukup menyita pada perhatian karena ini adalah salah satu dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Banyak orang terheran-heran kenapa institusi yang seharusnya dipercaya pada wali murid sebagai tempat anak-anak mereka namun seakan-akan menjadi sebuah neraka. Padahal kekerasan seksual anak ini cukup memiliki dampak positif yang berat nantinya pada perilaku keseharian, kepribadian, bahkan preferensi seksual pada para korban. Kasus kekerasan seksual JIS ini awalnya terungkap melalui orang tua murid yang melapor bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Belakangan terungkap bahwa pelaku kekerasan seksual JIS ini melibatkan para guru dan cleaning service yang berjumlah 12 orang. Yang diketahui dari berita yang ada bahwa selain melakukan kekerasan seksual, pelaku juga merupakan homoseksual yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku lainnya. Nah, analisis kasus JIS sendiri, pedofilia merupakan masuk ke dalam diagnosis multitaksial yang termasuk dalam aksis 2 yang mana termasuk sebagai gangguan kepribadian di perilaku masa dewasa. Dalam khususnya Jakarta International School ini, pelaku kekerasan seksual anak memungkinkan dapat dimasukkan dalam gangguan pedofilia dan ada beberapa pelaku yang disertai dengan homoseksual. Nah, dari paparan latar belakang para pelaku ada beberapa pelaku kekerasan seksual di JIS ini pernah terkena kekerasan seksual pada masa kanak-kanak juga. Pelaku yang notabene pada masa anak-anak merupakan korban dari kekerasan seksual pada masa dewasa memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan pedoman diagnostik, pelaku mempunyai preferensi seksual terhadap anak-anak di mana pada rentang usia pra-pubertas hingga masa pubertas. Pelaku sering melakukan hal tersebut secara berulang-ulang dan menetap, di mana selain anak-anak, pelaku juga mempunyai preferensi terhadap partner dewasa, yaitu yang sama-sama laki-laki dan notabene yang sama-sama pelaku dari kasus JIS ini. Nah, jika diklasifikasikan, pelaku termasuk dalam jenis pedofilia homoseksual karena memiliki riwayat homoseksual sebelumnya dan memiliki preferensi seksual terhadap anak laki-laki. Pelaku bisa saja memiliki pengalaman traumatik seksual yang tidak menyenangkan sewaktu masa kanak-kanak, sehingga dalam teori psikodinamika yang menekankan mengenai pengalaman masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perilaku manusia dan pada pola ketidaksadarannya. Nah, pengalaman seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan atau traumatik akan dipres ke dalam pola ketidaksadarannya. Nah, adanya kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu menyebabkan preferensi buruk yang memandang hubungan seks dengan orang yang seusianya atau dengan yang lebih dewasa menjadi menakutkan, sehingga pelaku pedofil mengalihkan pengalaman seksualnya kepada anak-anak sebagai penggantinya.
Nah, selain itu, dapat dijelaskan pula dampak dari adanya kejadian yang tidak menyenangkan seperti adanya masa pelecehan seksual pada masa kecil. Seorang pedofil menyebabkan ia beranggapan bahwa aktivitas seksual yang menyenangkan dilakukan dengan anak kecil. Nah, selain itu, rendahnya self-esteem membuat seorang pedofil mencari sosok yang lebih lemah, yakni anak-anak pubertas. Selanjutnya, apa sih upaya preventif dari orang tua yang bisa membuat anak-anak terhindar dari kasus-kasus tersebut? Yang pertama, orang tua harus mengajarkan bahwa anak-anak wajib menjaga anggota tubuh mereka. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan perbedaan sentuhan yang pantas dilakukan orang lain terhadap dirinya dan yang pantas dilakukan terhadap dirinya. Ya, yang ketiga, membedakan antara rahasia baik dan rahasia buruk. Menekankan pada anak, tidak semua rahasia wajib disimpan, terutama jika rahasia ini membuat takut, membuat sakit, ataupun sedih. Nah, yang keempat, orang tua itu harus mengajarkan cara berinteraksi terhadap perilaku yang mencurigakan dari seseorang terhadap dirinya. Lalu apa aja sih terapi yang bisa digunakan? Nah, psikoterapi berorientasi telikan adalah pendekatan yang paling sering dilakukan untuk mengobati. Nah, pasien memiliki kesempatan untuk mengerti dinamikanya sendiri. Peristiwa-peristiwa sehari-hari menyebabkan mereka bertindak atas stimulusnya. Nah, psikoterapi juga memungkinkan pasien meraih kembali harga dirinya dan memperbaiki kemampuan interpersonal serta menemukan metode yang dapat diterima untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tapi terapi kelompok pun juga berguna. Yang kedua, terapi seks adalah pelengkap yang tepat untuk mengobati pasien yang menderita disfusi seksual tertentu, di mana mereka mencoba melakukan aktivitas seksual yang tidak menyimpang dengan pasangannya. Yang ketiga, terapi perilaku digunakan untuk memutuskan pola pedofilia yang dipelajari. Stimuli yang melakukan seperti kejutan listrik atau bau menyengat telah dipasang dengan impuls tersebut, yang selanjutnya menghilang. Stimuli dapat diberikan oleh diri sendiri dan digunakan oleh pasien bila mana mereka merasa bahwa mereka akan bertindak atas stimulusnya. Nah, yang keempat, ada terapi obat, termasuk medikasi antipsikotik dan antidepresan adalah didikasi sebagai pengobatan skizofrenia atau gangguan depresi jika seorang pedofilia adalah disertai dengan gangguan-gangguan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.